Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang penjadwalan pada mesin secara paralel dan seri pada mata kuliah Sistem Produksi Terintegrasi. Kemudian, dengan dosen pengampu, Ibu Eri Aryani. Kami dari kelas A, kelompok 9, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, Jawa Timur, tahun ajaran genap 2025-2026. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Aldrian Adianto, dengan NPM 2303-2010222 sebagai ketua. Saya Muhammad Arif Abdillah dengan NPM 23032010204 sebagai anggota. Saya Aditya Prasetyo dengan NPM 2303201051 sebagai anggota. Saya Muhammad Abdul Alikam dengan NPM 23032010007. Sama pada studi kasus penjadwalan mesin secara paralel. PT Majuja Industri Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen mesin dengan jenis produk yang sejenis. Dalam proses produksinya, terdapat 10 job yang harus dikerjakan, menggunakan 3 mesin yang bekerja dengan karakteristik penjadwalan 10 job, 3 mesin dengan aturan F-min. Setiap job memiliki waktu proses yang serta batas waktu penyelesaian atau due date yang telah ditentukan perusahaan. Data waktu proses dan waktu penyerahan atau due date masing-masing job dapat dilihat pada tabel berikut. Terdiri pada job, yaitu job 1 sampai job 10. Untuk job 1, di mana T5 dan D5. Untuk job 2, T7, D4. Job 3, T6, D6. Job 4, T2, D3. Job 5, T4, D4. Job 6, T7, D4. Job 7, T4, D6. Job 8, T5, D4. Job 9, T3, D5. Job 10, T1, dan D4. Lakukan penjadwalan produksi 10 job tersebut, tentukan max span atau total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh job tersebut. Untuk langkah penyelesaiannya, urutan job berdasarkan shortest processing time, yaitu job 10, job 4, job 9, job 5, job 7, job 1, job 8, job 3, job 2, job 6, dengan pembebanan job-job pada mesin, yaitu pada mesin ke 1, job ke 10 diproses pada hari ke 0 dan selesai pada hari ke 1, pada mesin 2, job ke 4 diproses pada hari ke 0 dan selesai pada hari kedua, pada mesin 3, job ke 9 diproses pada hari ke 0 dan selesai pada hari ketiga, pada mesin 1 job ke-5 diproses pada hari ke-1 dan selesai pada hari ke-5. Pada mesin 2 job ke-7 diproses pada hari kedua dan selesai pada hari ke-6. Pada mesin 3 job ke-1 diproses pada hari ketiga dan selesai pada hari ke-8. Pada mesin 1 job ke-8 diproses pada hari ke-5 dan selesai pada hari ke-10. Pada mesin 2 job 3 diproses pada hari ke-6 dan selesai pada hari ke-12. Pada mesin 3 job kedua diproses pada hari ke-8 dan selesai pada hari ke-15. Pada mesin 1 job ke-6 diproses pada hari ke-10 dan selesai pada hari ke-17. Dengan pembebanan pada mesin 1 yaitu job 10, job 5, job 8, job 6. Mesin 2 yaitu job 4, job 7, job 3, mesin 3, job 9, job 1, job 2. Lalu menghitung rata-rata flow time. Pada M1 atau mesin 1 terdapat 4 job, yaitu J10, J5, J8, dan J6. Di sini pada F10 waktunya sama dengan 1 hari, lalu untuk F5 waktunya sama dengan 1 ditambah 4, lalu untuk F8 waktunya sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 5, lalu untuk F6 waktunya sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7. Dengan total waktu 33 hari dan rata-rata flow time pada mesin 1 yaitu 9 hari. Pada M2 atau mesin 2 terdapat 3 job yaitu J4, J7, dan J3. Di sini pada F4 waktunya sama dengan 2 hari,
Lalu untuk F7 waktunya sama dengan 2 ditambah 4. Lalu untuk F3 waktunya sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6. Dengan total waktu sama dengan 20 hari. Dan rata-rata float time pada mesin 2 yaitu 7 hari. Lalu pada M3 atau mesin 3 terdapat 3 job, yaitu J9, J1, dan J2. Di sini pada F9 waktunya sama dengan 3 hari, lalu untuk F1 waktunya sama dengan 3 ditambah 5, lalu untuk F2 waktunya sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7, dengan total waktu 26 hari dan rata-rata float time pada mesin 3 yaitu 9 hari. Rata-rata float time untuk keseluruhan mesin sama dengan 1/3 dikalikan 9 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 9 hari. Selanjutnya kesimpulan. PT Maju Jaya Industri Indonesia sebaiknya melakukan penjadwalan produksi 10 jenis job dengan urutan penjadwalan yaitu J10, J4, J9, J5, J7, J1, J8, J3, J2, dan yang terakhir J6 agar memperoleh total waktu produksi yang minimum seluruh job dalam kurung max span yaitu sebesar 17 hari. Kemudian terdapat studi kasus penjadwalan mesin secara seri. Sebuah perusahaan manufaktur PT Maju Jaya Industri menerima berbagai pesanan produk manufaktur dengan jenis dan spesifikasi yang berbeda-beda. Terdapat 10 job yang harus diproses secara berurutan pada dua mesin produksi, yaitu mesin 1 dan mesin 2, seperti terlihat pada tabel berikut. Pada jenis job 1, waktu proses mesin 1 yaitu 2 jam, waktu proses mesin 2 yaitu 2 jam. Pada jenis job 2, waktu proses mesin 1 yaitu 5 jam, waktu proses mesin 2 yaitu 2 jam, hingga jenis job 10, waktu proses mesin 1 yaitu 7 jam, waktu proses mesin 2 yaitu 8 jam. Lakukan penjadwalan produksi untuk 10 job tersebut dengan karakteristik 10, 2 min Fmax, dan tentukan max span atau total waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh job tersebut. Lalu penyelesaian. Setelah dilakukan schedule penjadwalan, urutan penjadwalan yang paling optimal adalah J1, lalu J6, lalu J7, lalu J10, lalu J8, lalu J9, J4, J5, J2, dan J3. Kemudian ada Gantt chart yang terdiri dari mesin 1 dan mesin 2. Pertama pada mesin 1 yaitu job 1 dimulai pada jam ke-0 diselesai pada jam kedua. Lalu job ke-6 dimulai pada jam kedua hingga jam ke-4. Lalu job ke-7 dimulai pada jam ke-4 hingga jam ke-7. Lalu job ke-10 dimulai pada jam ke-7 hingga jam ke-14. Lalu job ke-8 dimulai pada jam ke-14 hingga ke jam ke-22. Lalu job ke-9 dimulai pada jam 22 hingga jam ke-26. Lalu job 4 dimulai pada jam 26 hingga jam 32. Lalu job 5 dimulai pada jam 32 hingga jam 37. Lalu job 2 dimulai pada jam 37 hingga jam 42. Lalu job 3 dimulai pada jam 42 hingga jam 45. Lalu pada mesin 2 terdapat idle time dari jam ke-0 hingga jam kedua. Lalu job ke-1 dimulai pada jam kedua hingga jam ke-4. Lalu job ke-6 dimulai dari jam ke-4 hingga jam ke-6. Lalu terdapat idle time dari jam ke-6 hingga jam ke-7. Lalu job ke-7 dimulai dari jam ke-7 hingga jam ke-11. Lalu idle time lagi dari jam ke-11 hingga jam ke-14. Lalu job ke-10 dimulai pada jam 14 hingga jam ke-22. Lalu job ke-8 dimulai pada jam ke-22 hingga jam 31. Lalu job 9 dimulai dari jam 31 hingga jam ke-34. Lalu job 4 dimulai dari jam 34 hingga jam ke-37. Job 5 dimulai dari jam 37 hingga jam ke-39. Lalu idle time dari jam 39 hingga jam ke-42. Lalu job 2 dimulai dari jam ke-42 hingga jam ke-44. Lalu idle time dari jam ke-44 hingga jam 45. Lalu job 3 dimulai dari jam 45 hingga jam 46. Terdapat
lalu didapatkan max span selama 46 jam. Kesimpulan, PT Maju Jaya Industri sebaiknya melakukan penjadwalan produksi 10 jenis job dengan urutan penjadwalan yaitu J1, lalu J6, lalu J7, lalu J10, lalu J8, lalu J9, lalu J4, lalu J5, lalu J2, dan yang terakhir J3 agar memperoleh total waktu produksi yang minimum seluruh job dalam kurun max span yaitu sebesar 46 jam. Terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.